Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kali saya datang ke negeri Kelantan. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini hari kedua saya di Kelantan dan memang benar ketika pertama kali saya menjejakkan kaki di Kelantan itu kuliah-kuliah agama terdengar di satu masjid dan masjid-masjid yang lain. Itu membuat saya jatuh cinta pada Kelantan. Mulai wajib haki. Kemudian tadi pagi saya sempat mendatangi kuliah dari Tuk Guru dan saya sempat bersilaturahim dengan beliau, dan dalam hati saya membatin pantas saja rakyat mencintai Tuk Guru karena beliau luar biasa zuhudnya, luar biasa tawadunya, dan itu membuat saya juga jatuh cinta pada Tuk Guru ya, karena seorang pemimpin yang juga seorang ulama yang sangat sederhana sekali, yang jarang ditemui. Jadi saya baru tahu mengapa beliau selama 22 tahun di Kelantan ini, karena sikap beliau yang seperti itu. Jadi ya, alhamdulillah, bersyukur punya pemimpin yang luar biasa seperti Tuk Guru. Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa mengenai pertanyaan tersebut, saya sudah menuliskan semua kisah hidup saya dalam buku pertama saya berjudul Melukis Pelangi, yang alhamdulillah di Indonesia ini sudah menjadi bestseller. Ya, buku ini saya tulis, kenapa alasan saya menulis buku ini, karena ketika Allah mentakdirkan saya untuk bekerja dalam bidang pekerjaan yang saya geluti sekarang, banyak sekali orang-orang bertanya kepada saya, mengapa kamu memakai tudung seperti itu? Kemudian setiap saya jalan kemana, setiap ada wartawan datang kepada saya, mereka selalu bertanya, kenapa kamu pakai tudung seperti itu? Bahkan ada beberapa yang bertanya kepada saya, mengapa kamu memakai pakaian Arab seperti itu? Saya katakan, ini bukan pakaian Arab, ini pakaian seorang muslimah, seperti itu. Puan-puan, tuan-tuan, melihat film saya itu ketika 4 tahun yang lalu. Jadi itu sudah lama sekali. Ketika usia saya 19 tahun dan sekarang usia saya 23 tahun. Saya anak pertama dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Dan ketika kecil, ketika orang-orang bertanya nanti kalau besar Oki ingin jadi apa, jawaban saya ingin jadi artis. Alhamdulillah, saya sudah berhasil meraih beberapa mimpi saya. Saya tinggal di Batam ketika itu. Batam itu dekat dengan Singapura. Saya katakan kepada ayah saya ingin pergi berhijrah ke Jakarta untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik. Kemudian dengan berat hati, ayah saya pada akhirnya mengizinkan saya untuk hijrah ke Jakarta, ke ibu kotanya Indonesia. Disitulah saya mulai melihat, menyaksikan, dan merasakan pertarungan hidup yang sesungguhnya. Di usia 16 tahun, ketika pergi ke Jakarta, yang tadinya di Batam saya adalah somebody, di Jakarta nobody. Ketika di Batam saya adalah hero, di Jakarta saya adalah zero. Dengan tubuh, dengan hijab kamu tidak bisa jadi apa-apa. Itu perkataan 7 tahun yang lalu yang membuat saya akhirnya berlari menuju musola dan mengatakan pada Allah, ya Allah, aku percaya rezeki tidak pernah tertukar ya Allah. Aku tidak perlu bergantung pada makhlukmu ya Allah. Aku tahu ketika aku berjalan menuju ke arahmu, kau pasti berlari menuju ke arahku. Maka tunjukkanlah ya Allah, bantulah hambamu ini yang sedang tertatih-tatih menuju ke arahmu. 3 tahun setelah itu, setelah berbagai macam cercaan, setelah berbagai macam cobaan yang Allah berikan, saya berhasil masuk ke Universitas Indonesia. Ibu perlahan-lahan pulih dan datanglah audisi Ketika Cinta Bertasbih yang teman-teman mengatakan, Oki, kamu harus mengikutinya. Dan kemudian saya mengatakan tidak, karena saya ingin menjadi seorang guru. Saya menjadi seorang guru mengaji untuk anak-anak. Singkat cerita, teman-teman memaksa saya untuk ikut audisi Ketika Cinta Bertasbih karena yang dicari adalah wanita yang memakai tudung. Jadi saya pikir, oke, akan saya coba. Ternyata Allah begitu memudahkan saya untuk mengikuti audisi itu.
Di Indonesia, audisi itu diselenggarakan di 9 kota di seluruh Indonesia, termasuk di Kairo. Ada sekitar 7.000 orang mengikuti audisi tersebut, dan mereka mengatakan sulit sekali untuk bisa masuk lolos dalam audisi itu. 7.000. Tapi yang saya rasakan betapa Allah memberikan kemudahan untuk saya. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang ini baik untukku, untuk orang lain, untuk agamaku, maka mudahkanlah jalanku. Tapi kalau tidak, maka biarkan aku menjadi seorang aktivis biasa di kampus, karena saya sudah sangat bahagia dengan itu. Siapa sangka ternyata ketika 7 tahun lalu orang-orang mengatakan dengan tudung kamu tidak bisa jadi apa-apa, toh pada akhirnya seorang saya, wanita bertudung, pada tahun 2010 kemarin, untuk yang pertama kalinya dalam sejarah di Indonesia, wanita bertudung mendapatkan 2 penghargaan sekaligus sebagai wanita pendatang baru terbaik dan aktris pendatang baru terfavorit versi Indonesian Movie Awards. Tidak perlu banyak berkata-kata, bahkan dengan perbuatan, dengan tindakan, saya rasa itu jauh lebih efektif. Karena ternyata setelah ketika Cinta Bertasbih, saya mendapatkan report bahwa banyak sekali wanita-wanita Indonesia yang memakai tudung karena terinspirasi dengan ketika Cinta Bertasbih. Jadi saya bersyukur dengan hal itu.